Dinda Rania, gadis cilik asal Indonesia yang tinggal di Virginia, Amerika Serikat, mengirim surat ke Presiden Barack Obama soal kekhawatirannya terhadap nasib warga Muslim di sana. Presiden Obama pun secara personal membalas surat yang menjadikan kado terindah di ulang tahun ke-9 dari Adinda. Adinda mengirimkan surat ke Presiden Obama soal kekhawatirannya terhadap nasib warga Muslim dan juga imigran ketika Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat 20 Januari nanti. Dengan bergantinya pemerintahan, Dinda takut tidak bisa bersekolah dan tinggal lagi di Amerika. Surat yang dikirim Dinda pada pertengahan November dibalas oleh Presiden Obama pada 3 Januari 2017. Dalam surat tersebut, Barack Obama mengatakan Amerika adalah untuk semua orang yang berasal dari tempat dan juga keyakinan berbeda. Meski berbeda, semua warga memiliki hak dan juga kesempatan yang sama. Adinda Rania adalah putri dari pasangan Eva Mazrieva dan Hario Dewanto. Dinda merupakan siswi kelas 3 SD di Fairfax yang mengikuti program khusus anak-anak berintelijensia tinggi. Dan kita sudah terhubung lewat Skype langsung dengan Adinda Rania di Virginia, Amerika Serikat. Halo Adinda, how are you? Good. Okay, Adinda, first of all, I would like to say and to wish you a happy belated birthday. I bet receiving a letter from President Obama was one of the best presents on your 9th birthday. Don't you feel happy about that? Yeah. Okay, Dinda, before you send a letter to Mr. President, what actually your purpose? It was to let him know how I feel about Donald Trump and the election. Mm-hmm. What is Then? your feeling with that? I was worried because Donald Trump said a lot of bad things like, Muslims are out, Mm-hmm. Muslims are terrorists. Okay, Dinda, after Mr. President reply your letter, are you still worried until now? Yes, Why you still worried? because Donald Trump won the election. Okay, Dinda, did you think that Mr. President Obama would reply your letter? Did you feel surprised? I was surprised because I never knew he was going to reply because he wasn't because he is the president of the United States. And it's busy, right? Yep. Oke, saya ingin ke Mbak Eva, ibunda dari Dinda sendiri. Mbak Eva, selamat siang waktu Jakarta. Saya ingin tahu kemudian bagaimana Anda melihat putri Anda yang kemudian punya sebuah inisiatif mengirim surat ke Presiden, ternyata dibalas. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Anda, Mbak Eva? Ya, jadi memang ini merupakan keprihatinan kita bersama sebetulnya di sini sebagai warga imigran, apalagi karena kita warga Muslim. Dan mungkin Dinda melihat kekhawatiran itu ketika saya bicara dengan ayahnya atau ketika saya buat live report dengan teman-teman media di Indonesia. Dan dia dengar dan dia melihat langsung di sekolah ya Dinda ya. Ada salah satu tempat di sekolah di mana digambari dengan lambang KKK begitu. Dan dia tahu lambang itu lambang nggak baik ya Dinda. Terus dia sempat cerita. Terus ketika dia ingin menulis surat, saya memang selalu anak-anak itu kan selalu suka punya proyek dari sekolah untuk menulis surat kepada Kongres, misalnya kepada anggota Senat yang ada di atau anggota Kongres yang ada di negara bagian ini. Jadi saya pikir ya ini bagian dari mendorong keberanian dia. Saya nggak tahu kalau akhirnya benar-benar dibalas oleh Presiden Barack Obama Jumat lalu. Tapi Mbak Eva, Anda sendiri tahu ya ketika Dinda ini punya inisiatif untuk menulis surat itu? Ya, jadi dia memang bilang akan menulis surat, tapi saya nggak nyangka surat itu akan sepanjang itu dan dibalas. Makanya ketika dia minta untuk dipostin gitu, nah saya hanya baca sekilas, ya udah tuh saya kirim aja ke kantor pos bersama dengan surat-surat biasa yang kita biasa kirim begitu. Nggak tahunya dalam waktu 2 bulan langsung dibalas oleh Presiden Obama dan beliau mengirimkan juga foto dan anjing. Karena Dina tanya soal anjingnya ya, siapa namanya Dan? Bo and Sunny. Bo and Sunny. Oke, nah ini kan Dinda sendiri baru berulang tahun yang ke-9 tahun begitu Mbak Eva, tapi cukup
menyaksikan bagaimana peralihan pemerintahan presiden dari Obama ke Donald Trump. Apakah memang Dinda ini juga sering sekali untuk memantau bagaimana keadaan di Amerika Serikat meskipun ia masih tergolong anak-anak sebenarnya? Iya, karena kebetulan juga dia ada di program khusus sehingga memang dia suka sekali dirangsang untuk membuat atau membaca buku atau membuat diorama misalnya atau maket yang menceritakan fenomena khusus yang ada di Amerika. Misalnya saja ada insiden penembakan atau ada bicara tentang perang saudara ya, Civil War misalnya. Lalu dia harus membuat maketnya, dia harus baca bukunya. Jadi dia aware memang dengan situasi yang ada di Amerika. Apalagi mungkin juga karena saya setiap pagi mau tidak mau akan mendengar radio atau menyimak siaran televisi untuk melihat perkembangan yang ada dan mau nggak mau ya dia ikut nonton juga. Memang sih selingan dia sama kartun Dina ya, enggak film kartun tapi ya dia mau nggak mau jadi ikut nonton CNN juga dan banyak yang lainnya yang mau nggak mau kita saksikan begitu, Mas. Mbak Eva, saya ingin tahu dong apa sih sebenarnya isi surat balasan dari Presiden Obama untuk Dinda? Iya, jadi ini ada suratnya nih. Dinda kasih lihat dong. Nah, boleh mungkin dikasih lihat. Ini mungkin kan banyak orang Indonesia yang ingin lihat juga suratnya. Oke, Ya, itu ya, sama-sama kita bisa lihat sebenarnya. Ada suratnya dan ada fotonya juga ya, Anda ya. Jadi di surat ini Presiden Obama bilang dia berterima kasih Dinda berkenan membagi perasaan dan juga pikiran Dinda, perasaan Dinda dengan keadaan negara saat ini. Dia tahu bahwa inilah warga negara yang diinginkan sebetulnya oleh Amerika, yang passionate, yang betul-betul berhasrat untuk ingin membangun Amerika, dan bahwa meskipun Dinda berasal dari keluarga yang beda, punya latar belakang yang beda, ada agama yang beda, penampilan kita juga beda ya, dibandingkan teman-teman dia barangkali yang bule, Dinda berrambut hitam, kadang bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga campur-campur ya, tapi menurut surat Presiden Obama bahwa kita punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita, dan Dinda memang inginnya sih terus sekolah di sini sampai selesai, dan Dinda sempat khawatir kalau sampai harus pulang gitu. Karena meskipun kita di sini legal, tapi setiap saat kita kadang-kadang suka dapat peringatan, suka dapat informasi bahwa kalau sampai ada sesuatu, misalnya ada petugas imigrasi yang akan datang untuk memeriksa, itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, tanggapannya bagaimana. Jadi itu sendiri menimbulkan kekhawatiran bagi kita, bagi kami semua imigran dan terutama untuk warga muslim yang ada di Amerika. Baik, Mbak Eva, ketika pertama kali mendapatkan surat itu, ini bisa diceritakan nggak, Mbak? Seperti apa, pada pukul berapa datang surat itu, terus siapa yang menerima pertama kali, dan bagaimana reaksi dari Dinda dan juga mungkin Mbak Eva dan juga suami di sana? Ya, anak-anak waktu itu masih sekolah. Jadi yang terima surat memang suami, terus dia langsung khawatir. Saya juga khawatir karena ada kop Gedung Putih gitu. Oke. Jadi kita pas lihat di Gedung Putih, terus ini kenapa? Apa karena profesi saya sebagai wartawan, apa saya ada salah nulis, salah ngomong, misalnya sehingga ada peringatan atau apa. Tapi juga suami pikir barangkali jangan-jangan ini majalah, karena memang ada langganan majalah Time atau National Geographic. Jadi sama-sama was-was atau mau buka. Nggak tahu pas buka ya surat dari Presiden, dan kita sama kagetnya bahwa Presiden beneran peduli dan membalas surat kita. Dan ketika Dinda pulang, ya dia juga lebih seru lagi ya, dan kakak-kakak malah ya. Maksudnya kakak-kakak tuh jadi ikutan heboh, apa surat Dinda juga. Jadi mereka juga nggak sangka karena surat Dinda tuh panjang. Coba Dinda cerita dong, suratnya isinya apa aja sih? It's about that even though America has different people from different countries, it's still united as one. As one. But then you also hope that you still can be here, right? You hope that you can still study in here, right? Yes. Yeah. Baik, saya ingin ke Dinda lagi. Dinda, beside the letter from Mr. President, did you got another birthday gift, maybe from your parents or from your friends? Belum ya. Dari ibu belum dapat ya. Not from you. Dari teman-temannya ada, dari sekolah. Dan ya sekolah memang juga begitu, Mas. Kalau bisa diceritakan sedikit barangkali setelah hasil pemilu keluar, sekolah juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh orang tua murid ya sebetulnya. Bukan cuma mereka yang berasal dari warga imigran, tapi seluruh orang tua murid yang menunjukkan bahwa kalau sampai ada, mereka tahu lah bahwa hasil pemilu ini barangkali akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif pada halayak masyarakat. Tapi
kalau sampai ada apa-apa segera kontak sekolah, terutama kalau ada kejadian-kejadian intoleran. Dan kayak seperti yang saya bilang tadi, Dinda lihat ada simbol KKK di sekolah, dia lapor ke kepala sekolah ya, lapor ke kepala sekolah. What did he say? Kepala sekolah bilang apa? He said she'll try to remove it as fast as she can. And then dia bilang anak-anak nggak boleh bikin lagi kayak gitu ya. Ya, dan sekolah langsung menanggapi dengan memberi pengumuman pada kami semua, pada orang tua dan juga anak-anak, bahwa jangan sampai ada yang saling menyinggung, bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan ya. Treat people like how do you want to treat, right? Ya. Ini maaf, ini dia udah ngantuk jam 12:30-an. Oh ya ampun. Iya, Ya sudah jam 12 malam. Oke, ini terakhir deh Mbak Eva, untuk Dinda juga Mbak Eva di sana. Ini kan mau tidak mau akhirnya memang Donald Trump sudah terpilih begitu ya. Apa yang kemudian menjadi ekspektasi dari Dinda juga sebagai anak-anak dan juga dari Mbak Eva sendiri sebagai yang tinggal di sana? Apa harapan dan juga ekspektasi Mbak Eva sendiri untuk presiden elected ini? What is your hope for the new president, Dinda? First president? That he will still be like President Obama. He will still be like Obama? Yes. So why do you like Obama so much? Kenapa Dinda suka? Because he plays basketball. He can do many things like he can sing, dance, and he always has passionate heart. So you want President Donald Trump also to sing and dance and playing basketball? Yeah. Kalau saya sih harapannya sederhana, semoga Amerika kan tetap punya konstitusi yang lebih baik ya. Sudah sistem hukumnya menjamin kebebasan orang untuk berekspresi, untuk mencapai cita-cita, untuk sekolah, untuk punya pekerjaan yang bagus misalnya. Dan semoga itu tetap terjamin siapapun presidennya. Ya semoga saja Presiden Donald Trump memenuhi janjinya untuk menjadi presiden bagi semua orang, bagi semua. Karena dia berkali-kali bilang, I'm gonna be president for all. Ya semoga itu betul-betul terwujud. Dan ya itu aja barangkali Mas. Karena kalau yang lain saya masih deg-degan. Apalagi kalau baca atau lihat Twitternya tiba-tiba jam 2, jam 3 malam. Terus ada serangkaian Twitter yang berbeda dengan presiden sebelumnya, itu bikin kita jantungan juga Mas. Oke, baik, terima kasih. Once again, happy birthday to Dinda and congratulations for your receiving a letter from Mr. Obama. Terima kasih sekali lagi Mbak Eva dan juga Dinda, selamat istirahat. Have a tight sleep there. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang.